Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di dapur Rahmi Asmara. Oh ya, hari ini kita masak cumi isi kuah kuning. Dan ini bahan-bahannya. Bahan pertama pastinya itu cumi, dan cumi ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Ini sudah bersih semua. Kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan masukkan kentang di dalam gulainya. Ini sudah saya potong dan saya cuci bersih. Kemudian ini untuk isinya tahu ya teman-teman. Dan adapun bumbu yang harus kita haluskan yaitu bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai hijau, cabai panjang. Dan ini pelengkapnya daun salam dan serai, lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri juga kita haluskan. Bumbu keringnya cuma ketumbar ya teman-teman, dan ini penyedap dan juga garam. Telur nanti kita masukkan ke dalam isiannya, dan tak lupa yaitu santan. Dan ini fungsinya untuk mengikat cuminya nanti, menjepit maksud saya. Langkah pertama yaitu kita potong-potong dulu bumbu-bumbu yang mau kita blender seperti biasanya ya teman-teman. Kita iris semua bahan-bahannya. Ini bawang-bawangnya juga saya iris ya teman-teman, agar mempermudah kita untuk ngeblendernya, agar juga cepat halus. Kemirinya pun juga saya iris ya teman-teman. Setelah selesai, kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita iris tadi ke dalam blendernya. Kemudian kita masukkan cabai rawit. Cabai panjangnya kita potong-potong. Ini masalah cabai sesuaikan selera aja ya tingkat kepedasannya teman-teman. Kemudian masukkan juga ketumbar, biar sekalian mau kita haluskan. Masukkan sedikit air. Nah, baru kita blender ya teman-teman sampai halus. Dan ini tahunya kita penyok-penyok dulu ya teman-teman. Kita haluskan pakai sendok saja. Kita haluskan sampai benar-benar halus semua permukaan tahunya tadi ya teman-teman. Gampang kok, tinggal ditekan-tekan saja. Nah, jika semuanya sudah halus, kita masukkan sedikit garam. Kemudian kita masukkan sebutir telur tadi ya teman-teman. Lalu aduk sampai semuanya merata, semuanya terlumur oleh telur tadi ya teman-teman. Ini merupakan bahan isiannya, tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi, cukup telur dan sedikit garam saja ya teman-teman. Oke, jika sudah siap semua isiannya, sekarang kita mau masukkan bahan-bahan isian ini ke dalam cumi-cuminya satu persatu ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan, baru kita masukkan juga kepala cumi-cuminya, kemudian kita jepit pakai tusuk gigi tadi. Nah, seperti itu penampakannya. Kemudian kita lakukan semuanya sampai semua cumi-cumi ini habis ya teman-teman. Lakukan trik yang sama seperti yang awal tadi.
Ini nanti cumi-cuminya kalau sudah direbus di dalam kuah, sudah kita masukkan, maksud saya ke dalam kuah gulainya, akan gembul-gembul sekali ya teman-teman, akan gemoy, montok-montok gitu seperti yang bikin videonya. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir dan yang paling jumbo. Gak tahu waktu saya beli ini ada satu cumi-cumi lebih besar dari yang lainnya ya teman-teman. Jadi saya ambil aja, lumayan buat pak suami. Oh ya teman-teman, untuk bikin saya tambah semangat lagi buat videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini makin berkembang lagi dan saya pun makin rajin buat videonya. Dan semoga juga semua video-video saya menarik ya teman-teman dan sangat menginspirasi, dan juga bisa kalian tiru ya teman-teman untuk semua resep-resep yang saya bagikan ini. Oh ya, ini saya mau menumis bumbunya. Kita panaskan dulu minyak sayurnya. Ini minyak sayurnya sisa penggorengan tempe waktu bikin sarapan tadi pagi. Tapi masih jernih kok teman-teman, jadi masih bisa kita pakai. Jadi nggak mubazir juga. Sayang kan teman-teman, sekarang semua sembako lagi pada mahal dan kita nggak bakalan mubazir, maksud saya kalau kita buang-buang minyak atau apalah. Nah, ini selasa sudah panas, terasa mau sudah panas, maksud saya teman-teman, kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukin aja semuanya ya teman-teman. Ini mau kita tumis dulu sampai benar-benar wangi dan benar-benar tanak ya teman-teman, agar gulanya nanti tidak langu. Aduk-aduk terus. Dan tak lupa kita masukkan geprekan serai dan juga daun salamnya ya teman-teman, agar menambahkan cita rasa lebih wangi lagi pada gulai yang kita masak. Dan ini juga penyedap dan juga garam langsung mau saya masukkan sekalian. Aduk-aduk lagi sampai semuanya merata ya teman-teman. Masak aja sampai semuanya tanak. Pastikan sampai benar-benar matang agar benar-benar tidak langu waktu kita makan nanti. Nah, ini singkat cerita sudah saya masukkan air ya teman-teman. Untuk masalah dikit banyaknya kuah itu tergantung ke selera teman-teman lagi. Mau sedikit, mau banyak, ya terserah saja lah. Yang penting ya sesuai selera kita. Dan ini singkat ceritanya juga sudah saya masukkan cumi-cumi, kentang ke dalam airnya tadi ya, ke dalam kuahnya ya teman-teman. Maaf tadi nggak ke video. Nggak tahu, kayaknya saya lupa menekan tombol kameranya. Atau benar-benar lagi ngeblank, karena maaf ya teman-teman, anak saya lagi sakit, jadi saya agak kurang fokus. Tapi karena sudah niat, jadi saya teruskan saja bikin videonya. Dan ini sudah mendidih, mau saya masukkan santan. Nah, masukkan semua santannya ya teman-teman. Ini saya menggunakan santan instan, karena saya nggak punya stok santan murni ya teman-teman. Kalau ada santan murni itu lebih enak. Tapi karena di sini nggak ada dan tempat jualan santannya juga jauh, jadi ya kita gunakan seadanya saja ya teman-teman. Aduk-aduk terus, karena saya setiap menggulai kalau menggunakan santan ini, sebelum dia benar-benar tanak itu jangan ditinggalkan, harus terus-terus atau sering-sering diaduk, takut nanti santannya pecah. Selain penampilannya tidak bagus, rasanya juga tidak seenak santan yang benar-benar masak sempurna.
aduk-aduk terus. Oh ya, di sini saya juga mau memasukkan sedikit gula, setengah sendok aja ya teman-teman, agar lebih gurih aja. Nah, kemudian kita aduk-aduk kembali. Jangan lupa di cross check rasa ya teman-teman, takutnya ada kurang asin atau kurang apa, jadi bisa kita tambahkan. Jika sudah ngerasa sudah mantap, sudah oke rasanya, sudah enak, ya tinggal kita pastiin aja kentangnya itu sudah lembut atau tidak. Karena sesungguhnya kalau masak seperti siput-siput seperti ini itu nggak perlu waktu lama. Tergantung kentangnya aja lagi ya teman-teman. Dan ini sudah bagus mendidihnya dan saya rasa juga sudah tanak. Sebentar lagi mau saya matikan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar aja. Nah, ini sudah saya matikan apinya. Kemudian mau kita plating ya teman-teman, mau kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, ini penampakan cumi-cuminya benar-benar montok ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, bantu like, komen, dan share. Kalau kalian benar-benar merasa ini video menginspirasi teman-teman dan resepnya mudah untuk ditiru dan teman-teman suka, sekali lagi bantu subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk bikin videonya selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat ya teman-teman resepnya. Ini dimakan dengan nasi panas tanpa lauk lain pun dijamin sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar enak, pokoknya wajib di recook. Oke teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.